Bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman Islam yang tak kalah penting kesehatan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi yang mubarak ini kembali kita dapat duduk berkumpul dalam majlis kuliah subuh Masjid Jami Darussalam At-Taqwa. Mudah-mudahan berkumpulnya kita, duduknya kita senantiasa mendapat naungan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, dan tentunya umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dengan harapan dan doa kita semua mendapat syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang diagendakan Kampung Ramadan 1444 Hijriah, untuk kegiatan kuliah subuh akan diadakan selama 4 pekan setiap Sabtu pagi insyaallah. Ini jadi yang ketiga Ustadz. Iya, jadi ini yang ketiga. Dan juga Sabtu sore juga itu ada kegiatan juga iftar akbar. Jadi kalau Sabtu padat ngaji. Ini tujuannya supaya jamaah, khususnya jamaah Darussalam At-Taqwa, panitia Kampung Ramadan, membuat para jamaahnya kegiatannya positif. Nah, nanti kalau hari Ahad, kalau mau ke Tanah Abang silahkan, kita nggak ganggu. Jadi biasanya kan Sabtu sama Ahad Ustaz. Iya. Kita kumpulin aja Sabtu, biar kalau Ahad mau silaturahmi atau yang lain ya. Jadi ya gitu ya tujuannya itu. Mungkin itu saja. Mari sama-sama kita dengarkan kuliah subuh pada kesempatan hari ini, yang insya Allah akan diisi guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Andes Fadlan Farid, yang alhamdulillah beliau senantiasa bersilaturahmi keluarga kita juga ya Ustaz ya di Darussalam At-Taqwa. Mudah-mudahan datangnya beliau tentu membawa ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol. Ya, makasih. Durasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa bisyafa'ati rasulillah. Al-Fatihata anna Allah yaftahu alayna futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin wa ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ila hadrati sahibi hadhihi al-qaryah wa min ahli al-khayri hadhihi al-qaryah alladhina yuqamuna fi hadhihi ad-dairah wa ila hadrati qutbi hadzal waqti Allahu yakunu fi aunihi wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kirami syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام وشهر القيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratal mukarramin wal mu'azzamin, segenap tokoh dan pemuka masyarakat, para alim, para kiai, asatid, pengurus DKM Masjid Jami Darussalam At-Taqwa, seluruh jamaah swaimin swaimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhina fillah Al-Ustaz Haji Sugeng beserta pengurus yang lainnya. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini kita masih sehat. Masih sehat ya Pak? Alhamdulillah. Badannya sehat, pikirannya sehat, kantongnya sehat. Kantongnya sehat. Mudah-mudahan kita semuanya sehat semuanya. Amin ya rabbal. Salawat teriring salam kita haturkan keharibaan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat kepada kita sekalian umatnya kelak di yaumil kiamah. Semoga kita semuanya yang hadir, Rasulullah senantiasa mencintai dan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Bapak, Ibu jamaah yang saya muliakan, ketika memasuki bulan suci Ramadan, ada salah satu doa yang doa ini sudah tidak asing, yang mana doa ini sering dibaca selama Ramadan, baik selesai sholat tarawih maupun setelah sholat fardu 5 waktu. Yang mana doa ini adalah doa minta kepada Allah agar diberikan mendapatkan ridha dan surganya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma duh Gusti ya Allah, inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami mohon berikan kepada kami ridha dan surga-Mu. Wa na'udzu bika, dan jauhkan kami min sakhatika wan nar, daripada kebencian dan siksa daripada api neraka yang Kau miliki.
Ini doa yang selalu kita minta sama Allah selama khususnya di bulan suci Ramadan. Yang mana kita minta kepada Allah agar diberikan ridha. Karena kalau Allah sudah ridha sama kita, apapun pasti akan diberikan sama Allah. Sama halnya orang tua sama anak, kalau orang tua udah ridha, apa aja bakal dikasih sama anak. Betul? Iya. Sama halnya kayak Gusti Allah. Kalau kita sudah mendapatkan ridhonya Allah, semuanya yang manusia hajatkan, semua manusia yang inginkan, maka niscaya Allah akan kabulkan. Kemudian setelah kita mendapatkan ridhonya Allah, minta diberikan ridhonya Allah, yang kedua kita minta diberikan sorganya Allah. Minta supaya pengen dikasih sorga. Ini semuanya yang hadir. Kalau ditanya pengen masuk sorga apa neraka? Gak mungkin. Kalau ditanya pengen masuk sorga neraka, gak mungkin jawabannya neraka, gak mungkin. Ya, sekalipun sorga dan neraka ini adalah hak prerogatifnya Gusti Allah. Tidak ada yang bisa mengintervensi Gusti Allah, itu nggak ada. Sorga dan neraka itu adalah milik Allah. Jadi ya terserah Gusti Allah. Terkadang Allah mau memasukkan orang yang ahli maksiat, ahli pendosa ke dalam sorga, haknya Allah. Terkadang Gusti Allah akan memasukkan orang yang ahli ibadah, yang ahli taat ke dalam neraka, haknya Allah. Karena pada hakikatnya sorga ini adalah miliknya Gusti Allah. Hak prerogatifnya Allah. Tapi kewajiban kita selaku hamba Allah diperintahkan untuk minta sorganya Gusti Allah. Jadi gak boleh kita ngomong, ya terserah Allah aja dah. Gua mau masuk sorga kek, mau masuk neraka kek, orang gua yang ciptain Allah semuanya, gak boleh begitu. Ya, gak boleh begitu. Kadang ini pemahaman ilmu tauhid yang salah. Ya, ini kebablasan. Udah terserah Allah aja dah. Yang penting gua udah sholat, udah ngaji, udah puasa, udah sedekah, udah beramal ibadah, beramal soleh. Adapun masuk sorga atau neraka, ini urusan Gusti Allah. Terserah Allah aja, gak boleh begitu. Tetap kita ini diperintahkan oleh Allah supaya diberikan ampunan dan sorganya Gusti Allah. Makanya diajarin sama Nabi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Disempurnakan lagi, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini kan selalu kita doa. Ya, minta diberikan ridha dan sorganya Allah dan terbebas daripada siksa api nerakanya Gusti Allah. Lalu apakah sorga ini dengan begitu saja Allah akan berikan kepada manusia? Tidak. Kewajiban kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kewajibannya adalah ibadah, menyembah. Dan kita minta sorga, dijauhkan daripada api neraka. Lalu sorga apakah begitu saja Allah akan berikan kepada manusia? Tidak, tetap ada syaratnya. Walaupun terkadang syarat ini ya tidak menjamin kita masuk sorga. Terkadang syarat ini tidak menjamin kita masuk ke dalam sorga. Tapi kewajiban kita tetap memenuhi syarat-syarat supaya kita masuk ke dalam
sorga. Bingung dah. Ya. Terkadang syarat ini tidak bisa menjadikan kita masuk sorga, tapi syarat ini adalah ikhtiar kita supaya masuk ke dalam sorga. Karena Allah punya sifat jaiz. Kalau kita larikan ke ilmu tauhid, Allah ini punya sifat jaiz. Apa itu jaiz? Terserah Allah. Wenangnya Gusti Allah. Wa jaizun bifadlihi. Dulu kan oleh pesantren kan gitu. Wa jaizun bifadlihi. Yang namanya sifat jaiz ini adalah sifat keutamaannya Gusti Allah. Nah, kembali lagi. Siapakah mereka orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah? Ya, makanya suatu ketika Nabi ini pernah ditanya sama seorang sahabat. Suatu ketika Nabi lagi lagi kongko-kongko, lagi lesehan, ya di teras masjid. Ya, makanya masjid itu adalah sentral. Masjid itu bukan hanya tempat untuk sholat ngaji saja, tapi masjid ini adalah tempat untuk kepentingan umat Islam, mengatur strategi perpolitikan Islam, mengatur strategi bagaimana nanti perang menghadapi orang-orang kaum musyrikin. Ini adanya di masjid. Karena masjid itu adalah sentral. Jadi kadang ada masjid yang hanya untuk sholat 5 waktu saja. Kalau udah sholat 5 waktu ya udah dikunci, dikembok. Ya, tapi Masjid Darussalam At-Taqwa luar biasa. Ya 24 jam full AC-nya. Alhamdulillah, apalagi Ramadan. Ya saya yakin ini full AC ini. Ya. Alhamdulillah. Suatu ketika Nabi lagi kongko-kongko sama sahabat. Lagi ngobrolin sama sahabat. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang nyeletuk. Tahu nyeletuk? Apa nyeletuk? Mengajukan sebuah pertanyaan, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Muhammad, ada apa? Ma aktsara ma yudkhilul jannah. Ma aktsara ma yudkhilul jannah. Nabi, yang menyebabkan banyak umat manusia ini masuk ke dalam surga itu dengan sebab apa sih? Dengan sebab apa manusia ini nanti banyak ada di dalam surga? Dengan sebab amalan apa ya Rasulullah? Faqala Nabi menjawab, sinfani, ana loro. Kata orang Jawa, ana loro. Apa itu ana loro? Ada dua. Sinfani, wahai sahabatku, ada dua yang menyebabkan banyak umat manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dua ini tidak menjamin orang masuk ke dalam surga, paling tidak dengan dua amalan ini akan mendatangkan ridhonya Gusti Allah. Kalau Allah sudah ridho, apapun Allah akan berikan, jangankan surga, semuanya akan diberikan nama Allah. Apa dua hal tersebut ya Rasulullah yang menyebabkan banyak umat manusia masuk ke dalam surgamu, surganya Allah? Apa dua hal tersebut ya Rasulullah? Faqala Nabi, kemudian Nabi menjawab, yang menyebabkan banyak umat manusia masuk ke dalam surga dikarenakan taqwa, karena ketakwaannya kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia masuk ke dalam surga ini karena ketakwaan. Ini makanya kita puasa, Ramadan, tadarus, taraweh, sedekah, ya, amaliyah selama di bulan Ramadan, tujuannya apa sih? La'allakum ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan kita tiada lain dan tiada bukan menjadikan manusia yang berkualitas, yakni mempunyai ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab, kata Allah. Wa tazawwadu lan pada bebekelana sapa sira kabeh, wa tazawwadu lan pada bebekelono sapa sira kabeh. Fa inna khairaz zadi taqwa, carilah bekal oleh kalian semua menghadap kepada Gusti Allah. Sebaik-baiknya bekal menghadap kepada Allah adalah dengan ketakwaan. Dengan takwa. Apalagi ini masjid ya, namanya Darussalam At-Taqwa. Darussalam. Darussalam itu adalah nama pintu sorga. Jadi nanti di sorga itu ada yang namanya Darussalam At-Taqwa yang Allah berikan kepada mereka yang dulu ketika di dunia menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semuanya kumpul di sorganya Allah nanti. Amin ya robbal. Makanya kalau masuk ke dalam sorga ini kan hawanya adem Pak. Nyes. Sama kayak masuk ke masjid Darussalam At-Taqwa, adem gitu AC-nya. Alhamdulillah. Apalagi masuknya pas dohor itu lagi siang-siang. Betul apa betul? Iya, ngambil air wudu. Puasa perasaan ngambil wudu. Ada yang di sini dikit-dikit wudu. Hati-hati, itu perlu dicurigai itu. Ya kan? Jangan-jangan ke tempat wudu nggak ada yang lihat, inilah dikit-dikit nelen. Makruh ya kalau ya Allah. Kembali lagi, orang-orang yang bertakwa menduduki posisi yang pertama yang akan banyak menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya surga ini adalah milik mereka, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Lalu siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa adalah orang yang merasa diawasi sama Allah. Ini orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa merasa kehidupannya ini ada yang namanya CCTV-nya Allah. Ini ada CCTV-nya ya? Ya ada. Di masjid aja ada CCTV. Apalagi Gusti Allah. Gusti Allah juga punya CCTV. Orang yang bertakwa adalah mereka, orang-orang yang kehidupannya itu mereka selalu merasa diawasi, ada CCTV. Jangankan di masjid, di rumah, di perkantoran, di tempat kerja kita, semuanya ada CCTV. Tujuannya apa? Supaya karyawannya bekerja dengan baik. Supaya di kantor pekerjaannya baik. Tapi coba kalau nggak ada CCTV, udah salah-salan. Sekarang makan nggak bisa ada CCTV semua. Jadi kerjanya baik. Waduh, kalau nanti tidur atau mengerjakan sesuatu yang dilarang sama perusahaan, sama tempat kerja, bahaya nih. Karena ada CCTV. Sama kayak orang yang bertakwa kepada Allah, senantiasa merasa diawasi, ada CCTV-nya Allah. Orang kalau sudah merasa ada CCTV-nya Allah, maka dia akan menjalani kehidupan ini dengan baik. Kalau mau maksiat, lihat sebelah kayaknya ada janda cakep nih, ingat, ya kan? Waduh, itu kan kalau kita kan kalau mau puasa nih biasanya dapat WA yang agak sedikit ini kan, ya kan? Biasanya plang begitu, mau plang. Kalau lurus pulang ke Bojonegoro, belok kanan Bojonewong,
Kan begitu. Ada-ada aja. Orang itu kreatifnya luar biasa. Kan gitu. Ada lagi belok kiri, bojone tonggo. Kan gitu. Kalau lurus berarti bojone dewe. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jadi orang yang bertakwa itu adalah mereka yang senantiasa kehidupannya ini menghadirkan Gusti Allah. Makanya suatu ketika Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah mereka orang-orang yang bertakwa?" Dijawab sama Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang bertakwa adalah mereka, "Wa huwa ma'akum aynama kuntum," kata Allah. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa menyertakan Gusti Allah dimanapun mereka berada. Orang kalau sudah merasa diawasi sama Allah kan pasti gerak-geriknya semuanya diawasi sama Allah. Pasti akan berbuat baik. Makanya takwa. Ya, nih kita Ramadan semuanya amal ibadah tujuannya la'allakum tattaqun. Makanya mudah-mudahan Ramadan ini bisa mencetak kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa yang selanjutnya? Dalam Al-Quran jelas Allah mengatakan ciri-ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiqun fis sarra'i wad-dharra. Mereka adalah orang yang senantiasa mendermakan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan senang, lapang, susah, kere, lagi nggak punya duit, tetap menginfakkan hartanya di jalan Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum, kata Allah. Wa anfiqu lan pada infak sapa sira kabeh, dan infakkanlah oleh kalian semua mimma razaqnakum, sebagian apa yang Allah berikan rezeki kepada kalian. Ini orang yang bertakwa. Ya, jadi jangan ngaku-ngaku menjadi jamaah Masjid Darussalam At-Taqwa kalau dia ini pelit. Ya, yang namanya infak itu bukan hanya ketika kita kaya saja. Betul apa betul? Ya, kadang ada orang, udah gua nanti mau sedekah, mau infak, nanti kalau gua punya duit aja dah. Kalau gua udah jadi orang kaya, ya kan, ditungguin nggak kaya enggak, sedekah infak enggak, ya kan? Kalau segala sesuatu kebaikan jangan ditunda. Sekiranya di kantong kita, makanya saya nanya kalau di sini kalau mau sholat Jumat atau sholat taraweh, pada bawa uang nggak Pak? Pada bawa uang nggak? Bawa uangnya berapa? Pengen masuk surga 2.000, udah 2.000 lecek lagi. Sampai panitia ngitungnya itu agak geli. Ini uang siapa sih? Ya Allah. Ya kan? Jadi orang yang bertakwa itu adalah mereka orang yang mendermakan hartanya. Sedekah infak itu bukan hanya dengan uang saja. Kita ada tenaga, ada pikiran. Kita punya inisiatif nih, bagaimana nih rumah Allah nih, Masjid Darussalam At-Taqwa agar maju bagaimana, agar jamaahnya kompak selalu bagaimana, agar jamaahnya solid bagaimana. Kita punya inisiatif, ini juga termasuk merupakan infak. Yang kaya sedekah dengan hartanya, yang punya ilmu bersedekah dengan ilmunya, yang punya tenaga sedekah dengan tenaganya, yang suaranya bagus bersedekah dengan suaranya, ya kan? Yang punya kesempatan waktu berinfak bersedekah dengan kesempatan dan waktunya. Ya, makanya jangan jadi orang, jangan bakhil. Ya, makanya kalau taraweh, Jumatan, subuh, ya, jangan cuman ini aja dari rumah bawa entah 50 entah 100.000 dibawa 50 atau 100.000. Ini coba nih, ada berapa jamaah nih? Jamaah ada berapa nih? Katakan 100 lah ya. Katakan ada berapa? Ada 100. Katakan satu orang udah gak usah banyak-banyak, 50.000 aja Pak. Berapa tuh 50.000 dikali 100?
Berapa? 5 sekali subuh. Buka kotak Pak Kholik sama Pak Rahmat. Sama Pak Sarka dibuka. Wih, alhamdulillah 50-an semua. Ya kan? Dihitung ada berapa? Ada 5 juta. Alhamdulillah. Yakin luar biasa kalau sampai seperti itu. 5 juta buat apa aja? Buat yang ceramah subuh 3 juta. Imamnya 1. Yang Bilalnya 1. Saya yakin kalau ceramah subuh ya itu dikasih 3 juta, ya kan? Saya yakin Zohor udah ada di masjid. Udah nongkrong di masjid. Ditanya sama Pak Kholik, Pak Ustadz, ngapain Pak Ustadz? Ya kan nanti saya mau kuliah subuh. Ini masih Zohor Pak Ustadz. Belum asar, belum maghrib, belum isya, belum terawih. Nah malam tidur gimana Pak Ustadz? Udah gua tungguin 3 juz. Ya Allah. Guyon ya Pak ya. Guyon biar fresh ya. Biar nggak ngantuk ya. Biar nggak ngantuk. Betul apa betul? Artinya apa? Artinya kalau kita ini umat Islam, ini ya ada di tangan kita. Jangan sampai kalah dengan mereka. Mohon maaf, mereka itu ya yang notabene-nya non-muslim itu kompaknya luar biasa. Mohon maaf, namanya bangun tempat ibadah, bangun gereja, nggak ada yang ngecrek gitu, kagak ada Pak. Betul apa betul? Karena mereka solid, mereka kompak. Padahal mereka juga sama kehidupannya kayak kita Pak. Tapi kenapa mereka bisa kompak? Karena itu tadi, karena mereka merasa memiliki. Ya sama kayak kita. Kalau kita kepengin umat Islam maju, ya diawali dari diri kita. Ekonomi umat Islam biar bisa maju. Kalau mau berbuat kebaikan, jangan ditunda. Makanya kata Bimbo apa tuh? Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Ya. Ini Masjid Jami Darussalam At-Taqwa jamaah kita nih. Nah, sekalian promosi dah. Ya, mau berbuat kebaikan, insyaallah nanti ada yang mau berangkat umrah. Melalui travel yang kami punya, insyaallah jangan ditunda-tunda. Ya, bismillah dengan izin Allah. Minta di sana, doa di sana. Ketika kita berada di Raudhah, di Masjid Nabawi, kita minta kepada Allah wasilah daripada Rasulullah yang selama ini kita hanya baca sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada di depan mata kita ketika kita baca sholawat. Nanti di sana langsung kita melihat makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jangan ditunda-tunda. Ayo, bismillah. Segera daftarkan diri Anda. Insya ya kan sekalian promosi boleh ya Pak Kholik ya. Boleh ya Pak Kholik ya. Ini udah ada beberapa yang daftar. Bagi jamaah yang belum, insya Allah nanti habis Syawal kita berangkat. Ya habis Syawal kita berangkat. Makanya yang belum daftar buru-buruan daftar. Biayanya gimana Pak Ustadz? Bismillah gampang. Allah mudahkan semuanya. Itu kan nggak punya duit Pak Ustadz, udah bisa cincai lah. Karena doa di sana tidak ada yang ditolak, apalagi doa di depan multazam, ya Allah. Tidak ada yang ditolak doa di depan multazam, Allah kabulkan. Tapi doanya yang baik, jangan doa minta kawin lagi. Saya yakin kalau doa minta kawin lagi, ini Pak Rahmat ya. Ini salah satunya jamaah kita Pak Rahmat nih. Awas nanti di depan multazam, ya Pak Sarka nanti diingetin, minta doanya doa apa nih? Takutnya doa minta kawin. Ya Allah. Kembali lagi. Ya, orang yang bertakwa adalah mereka orang yang senantiasa mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal kadhiminal ghaid, orang yang senantiasa menahan amarah. Nafsu kita dikendalikan. Kalau dihilangin nafsu nggak bisa, yang ada dikendalikan. Ya, yang ketiga apa? Wal 'afina 'anil nas, mereka senantiasa menjadi orang-orang yang saling memaafkan satu dengan yang lain. Ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Kemudian
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengatakan golongan yang pertama yang menyebabkan banyak umat manusia masuk ke dalam sorga, yang kedua adalah mereka wa husnul khuluqi, adalah mereka orang-orang yang senantiasa baik akhlaknya. Jadi karena ketakwaan kepada Allah yang pertama, yang kedua karena baiknya akhlak. Baik akhlak dia kepada Allah, terlebih-lebih akhlak dia kepada sesama makhluk. Akhlak dia kepada Allah bagus, akhlak dia kepada sesama makhluk, bukan hanya kepada sesama manusia. Makanya kata Nabi dalam Al-Quran, dalam hadis mengatakan, takhallakum bi akhlaqillah. Takhallaku, berakhlaklah kalian semua, ikutilah akhlak kalian semua, bi akhlaqillahi, dengan akhlaknya Gusti Allah. Apa akhlaknya Gusti Allah? Akhlaknya Allah diantaranya adalah memaafkan hambanya walaupun dia seorang pendosa. Jadi kita jangan musuhin. Kalau ada di antara jamaah kita yang dia belum sadar, belum taubat, belum mau ke masjid, belum mau ikut ngaji, jangan dimusuhin, jangan dibenci, justru dirangkul, justru kita datengin. Kita ngopi yuk, ngopi. Ngopinya jangan sama orang-orang yang udah biasa sholat aja. Orang yang belum mau ke masjid kita datengin, kita rangkul. Orang yang udah biasa ke masjid mau udah biasa. Ini kadang kita, tantangan kita adalah orang yang belum mau ke masjid. Bisakah kita mendekati mereka? Silaturahim, ngajak ngopi, ngajak ngobrol dan lain sebagainya. Itu seperti itu, Pak. Ini dakwah, namanya dakwah itu begitu. Ini kalau saya begini itu bukan dakwah. Ya hanya kuwah. Al-quwwah, quwwatul ukhuwah. Ya kan, menguatkan tali persaudaraan, tali silaturahim. Yang namanya dakwah itu ya mengajak mereka yang belum mau sholat, yang belum mau puasa. Ini hakikatnya dakwah itu begitu. Ya, wa husnul khuluqi, kata Nabi, baiknya akhlak. Baik akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada sesama makhluk. Dulu pernah kita dengar cerita seorang wanita pelacur, seorang wanita penghibur. Ya, ini dalam riwayat masuk ke dalam sorga itu karena adanya kasih sayang, karena adanya akhlak dia kepada makhluk berupa seekor anjing. Padahal kalau kita bicara dosa, dosanya udah banyak. Lah tiap hari ngejablay mulu. Betul apa betul? Nah, ya bahasanya ngejablay dah. Ya, padahal bahasa itu enggak pas. Kenapa? Jablay itu kan jarang dibelai. Lah ini tiap kali dibelai mulu. Berarti bukan jablay, apa namanya? Ringblay. Apa ringblay? Sering Jablay itu berarti salah itu bahasanya tuh, ya. Suatu ketika dia selesai itu kan, akhirnya berjalan di suatu tempat, melihat ada seekor anjing yang lagi cengap-cengap, yang lagi melet-melet. Ternyata lagi keaus. Melihat di depannya ada sumur. Gak mungkin ini si anjing lompat nyemplung ke sumur tersebut, karena bisa mati. Akhirnya ini si pelacur hatinya digerakin sama Allah. Dengan sepatunya yang ia pakai, dia ngambil air yang ada di sumur, disuapkan, diminumkan ke si anjing yang sedang kehausan tersebut. Melihat kejadian ini, Allah ridho. Allah apa? Ridho. Allah ridho. Sehingga dengan ridhonya Allah, ini si pelacur dimasukkan ke dalam surganya Allah. Padahal apa? Pendosa. Yang dikasih minum adalah hewan yang najis. Tapi kenapa? Karena di sini diperintahkan oleh Allah, takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian semua seperti akhlaknya Gusti Allah. Maksudnya kepada sesama makhluk kita ini harus baik. Ya. Itu seperti itu. Sama halnya kayak seorang ulama besar. Siapa yang tidak kenal dengan Al-Imam Ghazali? Seorang ulama pengarang kitab yang paling masyhur, di antaranya adalah kitab Ihya Ulumuddin. Siapa yang enggak kenal Imam Ghazali?
Seorang ulama ahli tasawuf, bahkan ulama sepakat mengatakan seandainya setelah adanya Al-Quran dan Al-Hadis yang dijadikan panutan untuk umat Islam, maka niscaya kitab Ihya Ulumuddin lah yang akan pantas menjadikan panutan, petunjuk, panduan untuk umat Islam. Saking hebatnya ini kitab Ihya Ulumuddin. Ternyata yang menyebabkan Imam Ghazali masuk ke dalam sorga itu bukan karena sholatnya. Yang menyebabkan Imam Ghazali masuk ke dalam sorga bukan karena tahajudnya, bukan karena sedekahnya, bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya. Akan tetapi yang menyebabkan Imam Ghazali masuk ke dalam sorga gara-gara mengangkat seekor lalat yang terjatuh di tempat tintanya beliau. Sepele, Pak. Suatu ketika Imam Ghazali lagi nulis kitab. Lagi nulis apa? Kitab, ngarang kitab kan, nulis itu kan biasanya pakai apa namanya, tinta, pakai tinta itu kan ditutul, nulis, sama dulu kayak kita di pesantren kan begitu. Apalagi kalau Ramadan begini kita biasanya ngaji apa, ngaji kitab pasaran. Ya, satu kitab bisa dihatamkan dalam waktu 20 hari. Kita kan kalau kasih makna itu kan pakai pulpen tutul itu tadi. Kalau kiai baca kitabnya Bismillahi ngawiti ngaji sopo ingsun kelawan nyebut asmani Gusti Allah, sifate Gusti Allah ar-Rahmani kang maha welas sopo Gusti Allah dalam dunia dan akhirat, sifate Gusti Allah ar-Rahimi kang maha welas dalam akhirat belaka. Alhamdulillah wis kabeh puji kulillahi kadri Allah ar-Rahmani kang maha welas. Maknanin. Kan begitu. Ya. Sama ketika Imam Ghazali lagi nulis kitab, ngarang kitab, itu kan ada tintanya tuh, ada tempat tinta. Yang namanya tinta itu kan baunya bacin, Pak. Kalau yang tahu tinta, itu kan, itu baunya kan bacin. Nah, kalau bau yang bacin, bau yang gak enak, itu pasti lalat datang. Nah, ketika Imam Ghazali lagi nulis kitab, tiba-tiba terbanglah seekor lalat, hinggap itu di tintanya. Sehingga jadi tenggelam, kelelep. Karena tinta tersebut. Lihat kejadian tersebut, Imam Ghazali, ya Allah ini kasihan amat lalat ya. Diangkat Imam Ghazali. Diangkat, kemudian dielapin, dibersihin dari tinta tersebut. Dibersihin, dielapin. Setelah sudah dielapin, dibersihin, diterbangkan kembali. Melihat kejadian ini, Allah ridho. Dan Imam Ghazali masuk surga disebabkan karena ngangkat seekor lalat. Sepele enggak, Pak? Sepele enggak? Kelihatannya sepele. Makanya kata Nabi dalam hadis mengatakan, la takhkiranna minal ma'ruf. Jangan sekali-kali kalian meremehkan kebaikan, walaupun kebaikan itu kayaknya mah sepele. Kalau kata orang Jawa bilang sepele tapi sepolo. Jangan meremehkan. Bisa jadi masuk surga ini gara-gara ngasih air ke gurunya. Nih Pak Ustadz ada air. Ya. Masuk surga gara-gara ngasih kopi sama ustadznya. Ini kok dari tadi kopi nggak datang-datang ya? Ya Allah, kita nggak tahu. Nah ini dua hal yang menyebabkan manusia banyak masuk ke dalam surganya Allah. Disebabkan karena dia takwa kepada Allah. Dan yang kedua karena memiliki akhlak yang baik. Baik akhlak dia kepada Allah dan akhlak dia kepada seluruh makhluk. Kemudian ditanya lagi Rasulullah sama sahabat, ya Rasulullah, ma aksara ma yudkhilun nar. Sekarang kami tanya kepadamu, apa yang menyebabkan banyaknya umat manusia masuk ke dalam neraka? Kalau tadi kan yang menyebabkan banyak manusia masuk ke dalam sorga. Ini yang paling banyak menyebabkan masuk ke dalam neraka itu apa ya Rasulullah? Faqala Nabi juga mengatakan ajwafani. Ada dua yang menyebabkan banyak manusia masuk ke dalam neraka. Apa dua tersebut? Yakni adalah dua lubang. Apa dua lubang tersebut? Lubang yang pertama adalah lubang mulut, Pak. Lubang apa? Mulut. Dan yang kedua adalah lubang kemaluan yang menyebabkan banyak manusia masuk ke dalam neraka. Ini kita manusia nih. Ya, ada lubang. Ada berapa lubang nih anggota tubuh kita nih? Ada berapa? Coba dihitung. Mata berapa?
2. Hidung 2. Berarti berapa? 4. Mulut 1. 5. Mulut 1. 1. Ya, 5. Telinga berapa? 2. Jadi berapa? 7. Mohon maaf. Bawah, depan 1, belakang 1, lobang semua kan? Jadi udah berapa? Ada 9. 9 kalau kata orang Jawa bilang itu sanga. Tahu sanga? Ini bahasanya Pak Kholik nih, sanga. Ya kan, sanga. Ya, sanga diambil ngaknya saja. Manusia ya, hatinya ada berapa? Hatinya ada berapa? 1. 1 kalau kata bahasa Jawa apa namanya? Siji. Diambil katanya saja, ujungnya saja. Sanga, nga, siji, ji, ngaji. Betul? Makanya sering kita bahas, udah populer. Makanya, ayo kita datang ngaji, yuk. Apa sih? Orang Jawa itu luar biasa. Jangan macam-macam sama orang Kebumen ini Pak Kholik ya. Ya. Banyak bahasa-bahasa yang luar biasa. Ngaji itu ternyata diambil dari bahasa Jawa. Ngaji, sanga, karosi, ji. Artinya apa? Dalam bab dimanapun kitab dijelaskan, pasti menjelaskan tentang 9 lubang ini. Dalam Al-Quran diperintahkan kita untuk menjaga kedua mata, menjaga kedua telinga, menjaga mulut, menjaga kemaluan. Ngaji tujuannya supaya lubang yang ada di anggota tubuh kita ini biar dijaga. Ji tujuannya supaya 1, biar hati kita selalu ingat kepada Allah. Inilah namanya ngaji. Sanga karosi. Baru tahu? Makanya ngaji. Makanya ngaji. Ya Allah. Ini hati-hati. Mulut yang menyebabkan banyak umat manusia masuk ke dalam api nerakanya Allah. Makanya kata Nabi dalam hadis mengatakan, salamatul insani fi khifdil lisan. Orang yang selamat adalah mereka orang yang menjaga lisannya. Berapa banyak terjadi perceraian, berapa banyak terjadi permusuhan, bahkan tawuran di Ramadan ini kan. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai reda. Ya karena ada namanya posko apa namanya? Posko tawuran. Yang menyebabkan permusuhan, menyebabkan perkelahian, bahkan menyebabkan pembunuhan. Disebabkan karena apa? Gara-gara mulut, Pak. Makanya kalau kata orang Jawa bilang, mulut itu bahasa Jawanya cangkem. Betul Pak Kholik? Betul Pak Kholik? Apa itu cangkem? Cangkem ada artinya lagi. Wah, Pak Kholik menang lagi nih orang Jawa nih. Apa cangkem itu? Cangkem. Ora dicangcang ya ora mingkem. Artinya apa? Kalau kita punya mulut, kalau nggak dijaga Pak, asblak. Asal Coba kalau kita di jalan, kalau kita nggak mampu jaga mulut. Apalagi lagi macet-macetnya jalanan. Betul lah betul. Motor keseruduk, bemper belakangnya aja udah. Apa lo? Gara-gara mulut, Pak. Padahal kesenggol sedikit, nggak pecah, nggak apa, nggak patah, nggak apa, nggak terima. Apa lu? Orang mana lu? Wah, lu orang mana? Ya kan, awas gua bawa pasukan ya. Bener dia bawa pasukan, Pak. Berantem dah dia, tawuran. Apa yang menyebabkan tawuran? Disebabkan karena cangkem. Mulanya ngeduit cangkem, ya dicangcang. Artinya diikat, dijaga biar supaya mingkem. Biar supaya bagus ini mulut kata. Makanya kata Nabi dalam dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi atidun raqib." Ma yalfidhu, sesuatu yang dilafadzkan, yang keluar dari mulut kita, semuanya ada catatannya. Ada malaikat raqib dan ada malaikat atid. Kalau kita mengucapkan kebaikan, malaikat raqib nyatet. Kalau mengucapkan kejelekan, keburukan, malaikat atid siap mencatat. Hati-hati. Gara-gara mulut, orang tua dengan anak bisa jadi berantem. Betul? Sama temen jadi permusuhan. Gara-gara mulut. Makanya hati-hati. Jaga baik-baik mulut. Jangan asal ngejeplak. Sekiranya mulut ini mau ngomong sesuatu yang apa dipikirkan dulu.
Jangan sampai menyakiti orang lain. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Karena kalau sudah mulut yang ngomong, itu sampai kapanpun pasti akan teringat. Betul? Iya. Sakitnya di mana, Pak? Sakitnya di sini, di hati. Tapi kalau karena perbuatan, orang bisa lupa, Pak. Ya, misalnya ada orang berbuat nggak baik, misalnya sama kita, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kita bisa lupa. Tapi coba kalau karena omongan, karena perkataan yang nggak enak, coba. Kalau kata orang Jawa bilang, omongannya nyelekiti. Tahu nyelekiti? Jawa maning pakolik menang lagi. Ya kan? Nyelekiti. Maksudnya sampai sakit hati. Ya Allah, kadang orang kalau sudah sampai sakit hati, Pak, apa aja bakal diperbuat. Betul apa betul? Hati-hati namanya mulut. Kemudian yang terakhir, yang menyebabkan banyak manusia masuk ke dalam nerakanya Allah disebabkan karena lubang yang kedua. Apa lubang yang kedua? Adalah kemaluan. Betul? Ini semua yang ada di sini punya kemaluan enggak? Ya, pasar enggak punya kemaluan enggak? Hati-hati. Makanya mata punya hak, telinga punya hak, mulut punya hak, tangan punya hak, kaki punya hak, perut punya hak, kemaluan juga punya hak. Makanya jangan lamaan. Yang lagi bujang jangan kelamaan. Itu haknya dipenuhin. Sorganya dunia. Ya Allah, ada haknya, Pak. Kemaluan juga ada haknya. Jangan diabaikan begitu saja. Banyak terjadi perpisahan perceraian karena Karena apa? Karena kemaluan. Hati-hati. Jaga baik-baik kemaluan kita. Yang belum nikah, buruan udah cepat nikah. Ya, karena biar kemaluannya punya hak. Haknya itu disalurkan kepada yang berhak. Jaga kemaluan kita baik-baik. Maka insya Allah kita akan terbebas, diselamatkan dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua perkara yang menyebabkan banyak umat manusia masuk ke dalam surga karena ketakwaannya kepada Allah. Yang kedua karena baiknya akhlak, baik akhlak kepada Allah dan kepada sesama makhluk. Dan yang menyebabkan banyak manusia masuk neraka karena lubang mulut dan lubang kemaluan. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita semuanya. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selama di bulan suci Ramadan ini, dari awal hingga akhir nanti, puasa kita, tarawih, tadarus Al-Quran, amaliyah kita selama di bulan suci Ramadan mendapatkan ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan mendapatkan ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung doa. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. آمين. الحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرين، حمدا ذاكرين، حمدا ناعمين، حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والفقر ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ولا يستجاب لها ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير
يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kuliah subuh pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan guru kita bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah. Pada jemaah, insyaallah sore nanti kita ada iftar akbar. Insyaallah mengisi tausiah ataupun pengantar menjelang berbuka, yaitu Bapak Ustaz Muhammad Sufi LC, Ketua Masjid Raya Islamic Center. Pada jemaah yang tidak berhalangan nanti sama-sama bisa hadir bersilaturahmi sambil menuntut ilmu, insyaallah di depan Masjid Jami Darussalam. Mungkin itu saja. Dan Allah wa'iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.